Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Imam Syafi'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri merupakan bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayatnya, di dalam Al-Quran, di surat An-Nahl, surat yang ke-16, di ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim, yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya betapa besar karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak diminta oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat, tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Ibrahim, surat yang ke-14 di ayat yang ke-7. Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang inti daripada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Ini juga merupakan ancaman bagi mereka yang kufur nikmat. Semoga kita yang hadir di majelis ini tercatat di sisi Allah hamba-hamba yang syakirin, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan tuntaskan materi kita yang sempat, yaitu terhenti pada bulan yang lalu. Saya menyampaikan tentang sikap mukmin sebelum dan ketika Ramadan. Berdasarkan catatan saya,
pada bulan yang lalu kita telah menyelesaikan sikap mukmin sebelum Ramadan. Secara ringkas, secara singkat, ada 5 hal yang perlu kita siapkan sebelum Ramadan. Dan ini sudah kami sampaikan di awal-awal bulan Sya'ban, bulan yang lalu. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu memperbanyak saum sunnah di bulan Sya'ban. Yang kedua adalah mengharap ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah mempersiapkan ilmu dan pemahaman fikih yang terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan erat dengan bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan. Apalagi hukum-hukum yang terkait di bulan Ramadan dikait-kaitkan dengan sesuatu yang sifatnya kontemporer, yang di zaman Nabi belum terjadi, belum ada, tetapi di zaman kita itu terjadi. Seperti bagaimana hukumnya seorang wanita yang meminum pil pencegah haid di bulan Ramadan agar dia tidak memiliki hutang di bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya ketika kita sedang saum berpuasa kita divaksin? Bagaimana hukumnya orang-orang yang ketika saum menggunakan alat-alat semacam bronchodilator, alat yang disemprotkan ke dalam mulut untuk penyakit tertentu seperti orang yang terkena asma untuk meringankan penyakitnya. Bagaimana hukum orang yang diinjeksi ketika saum di bulan Ramadan, dan masih banyak lagi yang mana di zaman Nabi yang seperti ini tidak pernah kita dapatkan dalilnya. Maka tentunya kita harus memiliki bekal ilmu yang cukup, sebab orang yang beribadah tanpa ilmu maka tentunya ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh yaitu para alim ulama, salah satunya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan al-amilu bila ilmin kasairi bila dalilin. Orang yang beramal ibadah tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Wa ma'lumun anna ataba misli hadza aqrabu min salamatihi. Sudah dimaklumi, kata beliau rahimahullah, orang yang berjalan tanpa penuntun akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat. Nah itu. Bahkan juga dikatakan yaitu oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, gurunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dikatakan bahwasannya man faraqad dalila dhallas sabil wala dalila illa bima jaa bihir rasul. Kata beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah, siapa yang terpisah dari penuntun jalannya maka tentu ia akan tersesat. Tidak ada penuntun terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang wafat tahun 110 Hijriah, usia ketika wafat 88 tahun. Hasan Al-Basri rahimahullah terkenal dengan julukan kata-kata beliau seperti ucapannya Rasul. Apa itu? Nabi itu punya keistimewaan, Nabi itu punya mukjizat, salah satunya selain Al-Quran ya, salah satunya adalah yaitu jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas, singkat namun berbobot, padat isinya. Hasan Al-Basri rahimahullah juga memiliki yang seperti ini. Artinya dia kalau berkata ringkas singkat tapi berbobot. Ya, ini dikenal di kalangan para tabi'in. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah? Fatlubul ilma
talaban la tadurru bil ibadah. Kata beliau rahimahullah, tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Watlubul ibadah talaban la tadurru bi ilmin. Gemar pulalah kalian untuk beribadah, namun jangan sampai meninggalkan ilmu. Ya berilmu ya diamalkan, beramal ya pakai ilmu. Maksudnya begitu. Fa inna qauman talabu al-ibadah wa tarakul al-ilma. Artinya karena ada segolongan orang yang rajin beribadah namun meninggalkan belajar. Makanya pentingnya kita memahami ilmu, mempersiapkan bulan Ramadan. Baik. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, yang keempat kalau nggak salah bulan yang lalu itu sebelum Ramadan adalah seorang muslim harus gembira menyambut Ramadan, menanamkan dalam hatinya senang ketemu Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 232, qala ba'dus salaf, sebagian para salaf berkata, apa katanya? Kanu yad'unallaha sittata ashhurin an yuballighahum syahra Ramadan. Dahulu mereka para salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Summa yad'unallaha sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Dan mereka para salaf juga berdoa kepada Allah selama 6 bulan setelah Ramadan agar amalan-amalan yang mereka kerjakan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan sebelum Ramadan mereka meminta agar dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa agar amalannya diterima oleh Allah Azza wa Jal. Inilah para ulama. Jadi mereka senang, gembira ketika menjumpai bulan Ramadan. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah yang kelima, yaitu sebagai yang terakhir sebagai bentuk sikap mukmin sebelum Ramadan, persiapan perencanaan target. Masa urusan dunia saja kita selalu merencanakan target. Umur sekian saya menikah, umur sekian saya punya anak, umur sekian saya punya rumah, punya kendaraan, umur sekian, semuanya dirinci, semuanya duniawi. Pernahkah kita punya kurikulum akhirat? Ya, kurikulum akhirat. Apalagi seorang bapak yang pertama kali ditanya oleh Allah itu adalah suami, laki-laki. Sehingga tugas terberat suami bukan ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian, tempat tinggal kepada istri. Maaf, istri antum tidak antum nikahi, rizkinya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak zalim. Allah menciptakan hambanya, rizkinya pasti sudah dapat jatahnya. Berarti kalau begitu tugas terberat suami bukan memberikan nafkah, bukan. Tetapi tugas terberat suami adalah yaitu mengantarkan istri dan anak-anaknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengimplementasikan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu misi visi yang terberat yang harus dimiliki oleh seorang ayah, terutama karena ini pemimpin rumah tangga. Makanya kurikulumnya dalam rumah tangga itu harus jelas targetnya masuk surga bareng bersama keluarga. Itu kurikulum akhirat, mestinya begitu.
Direncanakan target. Ramadan juga begitu. Ramadan tahun ini saya harus khatam minimal berapa kali. Ramadan tahun ini qiyamul lailnya di masjid mana. Ramadan tahun ini paling tidak setiap hari saya harus mengirimkan buka puasa di masjid Imam Syafi'i sekian bungkus. Ramadan tahun ini saya iktikafnya di mana. Ramadan harus ada perencanaan target. Tidak direncanakan sejak awal, jangan harap Ramadannya akan sukses. Oleh karena itu, maka pada malam hari ini sebelum masuk materi kedua, sikap mukmin ketika Ramadan, karena sebelum Ramadan sudah tuntas, tinggal yang kedua ini yang terakhir. Bagaimana? Apa yang kita lakukan kalau menjumpai Ramadan? Maka saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, khususnya kepada diri saya, tentang sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Sayang kitabnya nggak saya bawa ini ya. Yaitu hadis nomor 3185. Hadis dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Di mana sahabat Thalhah bin Ubaidillah menceritakan ada dua orang bersaudara, anggap saja A dan B gitu aja. Dua orang bersaudara. Saudaranya yang pertama yaitu si A adalah orang yang rajin beribadah, semangat ibadahnya, dan si A gugur berperang, jihad fisabilillah, tewas, meninggal dunia. Ternyata saudara satunya yaitu si B adalah semangat ibadahnya tidak seperti si A. Nah, ternyata si B juga meninggal. Meninggalnya 1 tahun setelah si A. Maka Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an bermimpi. Ternyata orang yang terakhir, si B maksudnya, dalam mimpinya sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an ditempatkan oleh Allah pada surga yang paling tinggi derajatnya. Sedangkan saudaranya yang satunya si A yang meninggal lebih dahulu ternyata berada di level surga yang bawah. Lalu dia ceritakan kepada sahabat Nabi yang lain, dan para sahabat terheran-heran. Lalu Nabi mendatangi para sahabat, jadi Nabi masih hidup ini. Nabi mendatangi para sahabat, lalu Nabi bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun? Kata Nabi, perkara apa yang membuat kalian terheran-heran? Memangnya apa yang membuat kalian heran ini apa? Lalu kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, alaisa qad makasa hadza ba'dahu sana? Bukankah orang yang kedua, maksudnya si B, itu meninggal 1 tahun setelah si A meninggal? Maka sahabat menjawab, qalu bala, iya wahai Rasulullah. Baik. Lalu Nabi mengatakan, qala, kata Nabi, wa adraka ramadhana fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sana. Bukankah orang yang kedua yaitu si B itu menjumpai bulan Ramadan, lalu dia saum, dia sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan, melakukan amal-amal kebajikan ini itu, dia optimalkan ibadah di bulan Ramadannya, dia ketemu bulan Ramadan. Qalu, sahabat menjawab, bala, iya wahai Rasulullah. Lalu Nabi menutup sabdanya, kata Nabi, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama wal ard. Kata Nabi, sungguh sangat jauh perbedaan antara kedua orang itu dalam hal kebajikan, bagaikan langit dengan bumi. Kata para alim ulama ketika mengomentari hadis ini, maka orang yang ketemu Ramadan berbahagialah, nikmat yang besar. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan yang diberkahi, bulan doa mustajab, bulan ampunan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, bulan penuh dengan rahmat.
Dan masih banyak lagi nama-nama lain daripada bulan Ramadan. Penghulu dari seluruh bulan, Sayyidus Syuhur, Raja Tuan dari seluruh bulan. Oleh karena itu maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini. Betapa banyak saudara-saudara kita beberapa bulan yang lalu sudah merencanakan ingin ketemu Ramadan. Ternyata takdir berbicara lain. Mereka harus menghadap Allah terlebih dahulu. Padahal mereka sudah merencanakan, nanti insya Allah Ramadan tahun ini, ya Allah Ramadan kurang berapa bulan ya. Ternyata Allah takdirkan lain. Dia tidak menjumpai Ramadan di tahun ini. Oleh karena itu semoga Allah berikan kita umur yang barokah, sehingga kita mampu, yaitu diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan di tahun ini. Dan semoga Ramadan di tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka izinkan saya malam hari ini yaitu akan menyampaikan beberapa amalan-amalan yang Nabi ajarkan kepada kita di bulan Ramadan. 13 amalan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, haruskah Ramadan ini lewat begitu saja tanpa kita mengais pahala di dalamnya? Apakah Ramadan yang setiap tahun kita lewati ini kita biarkan berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan pahala di dalamnya? Makanya target kita kalau bisa Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Harus lebih baik. Ya, apalagi sekarang ulil amri kita sedikit memberikan kelonggaran kepada kita. Sholat taraweh, silahkan. Sudah, asalkan protokol kesehatan, asalkan ada beberapa syarat. Tapi kan tidak seperti tahun lalu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, Ramadan tahun ini harus jauh lebih baik daripada Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, 14 abad yang silam Nabi SAW sudah memberikan kita warning, sudah memberikan kita peringatan. Apa kata Nabi? Hadisnya Ibnu Majah, nomor hadisnya 1380. Ya, itu dikatakan oleh Nabi, rubba saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahr. Kata Nabi, berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar saja. Jadi Ramadannya cuma merasakan lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan. Enggak lebih dari itu. Gagal total Ramadannya. Warubba qaimin, berapa banyak mereka-mereka yang sholat taraweh. Laisa lahu min qiyamihi illas sahr. Ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat tarawehnya. Padahal berjamaah kan 27 kali lipat. Ini enggak dapat apa-apa. Hanya dianggap sahar, begadang oleh Allah. Kenapa Ustadz? Berarti sudah puasanya merasakan lapar dan haus, terawihnya dianggap begadang, berarti kan gagal total. Kenapa? Ada sesuatu yang salah dalam bulan Ramadannya. Makanya supaya Ramadan kita di tahun ini lebih bermakna, ayo kita ikuti petunjuk Nabi SAW, 13 amalan di bulan Ramadan. Apa saja? 1, kita langsung masuk saja. Amalan yang pertama yang disyariatkan yaitu di bulan Ramadan. Yang pertama adalah jelas melakukan ibadah saum atau puasa, siam. Ya, baik. Jadi kita biasakan pakai istilah-istilah yang syar'i ya, saum gitu ya.
Kalau bisa kita biasakan saum bukan puasa gitu ya. Kalau belum terbiasa apa itu saum, siam, ya nggak apa-apa. Kita jelaskan maksudnya puasa gitu ya. Kita biasakan mengucapkan kata ahad bukan minggu. Kita biasakan mengucapkan kata khitan bukan sunat. Kita biasakan mengucapkan kata akikoh bukan selapan atau yang lainnya. Kita biasakan ucapan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka kita tinggalkan penamaan-penamaan lain yang Allah tidak syariatkan, seperti suro, terus sapar, mulut, ba'da mulut ya. Terus kemudian ada lagi istilah ruah, poso dan seterusnya kita tinggalkan. Kenapa? Karena penamaan bulan Hijriah ini sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga ayo kita hidup-hidupkan siar agama Allah ini, ya. Kita hidup-hidupkan seperti itu. Terserah orang mau mengatakan dikit-dikit di Arab-Arabkan, ya, Arabisasi dan seterusnya. Silakan, ya, boleh. Ya, tetapi kita dalam hal ini yang sudah ngaji, maka kita hidup-hidupkan siar Allah, jangan pernah memadamkan siar Allah. Sehingga bahasa-bahasa syar'i seperti ini kita tumbuh suburkan, ya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Saya ulang, yang pertama adalah melakukan saum atau puasa, gitu ya. Puasa ini bahasa Sanskerta. Kita lihat mana dalilnya. Dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, riwayat Bukhari. Ada Sahih Bukharinya? Nggak bawa ya? Nggak ada ya? Nah ini berarti antum lebih sedikit nanti bukanya ya. Baik gitu ya. Sebab dari tadi soalnya saya lihat kok Ustadz sudah dikasih tanda, belum. Ya, ini belum buka, ini sudah aduh ya. Makanya bersyukurlah ya, kitabnya tertinggal, nggak apa-apa, qadarullah. Baik, kita lihat hadisnya riwayat Bukhari, hadis nomor 38, di nomor asli nih ya, nomor 38. Saya bacakan saja, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang saum, siam, puasa, karena iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lihat, berarti syariat puasa peluntur penghapus dosa. Mudah-mudahan ibadah saum kita di tahun ini, Ramadan ini, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ya, ibadah saum, baik, melunturkan dosa, dihapus dosa kita yang telah lalu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, perlu Bapak Ibu fahami, saya tidak akan menyentuh masalah fikih ya, karena nanti waktunya bertambah panjang dan pembahasannya akan melebar. Bagaimana tentang yaitu melafadzkan niat puasa, bagaimana yaitu kalau niatnya itu sejak awal Ramadan. Saya tidak membahas itu ya, saya cuma menyampaikan amalan-amalannya saja. Bagaimana tata cara sahur yang benar, berbuka yang benar, saya tidak sentuh itu ya. Karena apa? Karena ini adalah masalah fikih. Jadi nanti akan ada ustadz yang lain saja yang akan menjelaskan. Bahkan mungkin sebagian Bapak Ibu sudah mendapatkan ilmu itu. Jadi saya hanya menunjukkan amalan-amalannya saja. Yang kedua sekarang, nah ini yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah menghidupkan qiyamul Ramadan, salat tarawih berarti. Jadi ada istilah qiyamul lail, ada qiyamul Ramadan, ada tahajud. Ini semua ibadah di malam hari semua ini. Terus maksudnya apa ini perbedaannya? Sebentar, saya jelaskan dulu tiga hal ini yang mungkin sebagian orang masih rancu. Ada yang namanya yaitu qiyamul lail.
Qiyam itu menghidupkan, lail itu malam. Qiyamul lail menghidupkan malam dengan beribadah. Itu namanya qiyamul lail. Sehingga qiyamul lail itu tidak identik dengan sholat. Tidak. Bagi akhwat yang haid, maka dia bisa melakukan qiyamul lail dengan cara berzikir, berdoa, membaca buku-buku agama, atau membaca Al-Quran sekalipun tidak menyentuh mushaf, yaitu atau mungkin menyentuh mushaf dengan kain pelapis, sarung tangan, maka itu termasuk qiyamul lail. Jadi kalau kita semalaman gak bisa tidur, mulai setelah sholat isya kita gak bisa tidur, lalu kita gunakan dengan baca sholawat, zikir, membuka artikel-artikel Islam, kita baca, yang penting kita catat, itu termasuk qiyamul lail. Itu termasuk qiyamul lail. Jadi menghidupkan malam dengan beribadah. Sedangkan kalau yang kedua qiyamul Ramadan, qiyam adalah berdiri. Menghidupkan, boleh berdiri. Ramadan bulannya, maksudnya berdiri di bulan Ramadan. Menghidupkan bulan Ramadan dengan sholat, maksudnya ya taraweh itu. Jadi qiyamul Ramadan ini ya taraweh itu, taraweh, tarwiha. Ya, adapun kalau tahajud beda lagi, yaitu ibadah sholat yang dikerjakan dengan syarat setelah orang itu tidur. Jadi syaratnya harus tidur dulu, baru kemudian dia sholat, itu namanya tahajud. Ustadz, berarti kalau saya setelah sholat isya, ya karena saya belum ngantuk, maka saya pakai sholat sunnah, terus sholat sunnah, itu berarti saya termasuk qiyamul lail. Kalau di luar Ramadan, ya qiyamul lail, qiyamul lail. Ya, kalau tidak sholat hanya baca Quran, qiyamul lail, karena menghidupkan malam dengan beribadah. Tetapi kalau dilakukan di dalam bulan Ramadan, namanya qiyamul Ramadan. Ya, baik. Jadi 3 hal ini. Lah yang saya sampaikan, amalan yang kedua tadi adalah menghidupkan qiyamul Ramadan. Maksudnya sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai. Kok pakai kata-kata sampai imam selesai, Ustaz? Iya, sampai imam kelar, selesai. Nah, mana dalilnya? Berarti berjamaah. Iya, mana dalilnya? Dalilnya saya berikan 2. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari. Nah, sebentar lagi kita buka Abu Dawudnya. Bukhari dulu saya sampaikan, yaitu hadis nomor 37. Bukhari ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Coba diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, barang siapa yang menegakkan sholat di bulan Ramadan, maksudnya taraweh, karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Loh, ujung-ujungnya pengampunan dosa lagi. Saum, puasa, penghapus dosa. Taraweh, penghapus dosa. Masya Allah. Ya, makanya betul kalau Ramadan itu bulan ampunan. Ya. Kita lihat lagi dalil yang lain. Kok pakai ada kata-kata bersama imam sampai imam selesai? Tolong dibuka Abu Dawud jilid 1. Abu Dawud jilid 1, nomor hadisnya 1375. Silakan Ustaz. 1375. 1375 dari Abu Dzar radhiyallahu an. Posisi hadis ada di sebelah kanan Ustaz. Dari Abu Dzar radhiyallahu an. Silakan. Ketemu 1375 jilid 1 ya. Silakan dibaca. Abu Dzar. Akhwat denger ya atasnya. Dengar nggak akhwat? Ada mic satu lagi. Nggak ada ya. Taib. Kalau gitu agak keras sedikit volumenya Ustaz. Iya. Itu. Iya. Kami puasa Ramadan bersama Nabi. Lanjut Ustaz. Beliau tidak melakukan qiyamul lail bersama kami sedikit pun selama sebulan itu sampai tinggal 7 hari terakhir. Stop, berhenti dulu. Nabi SAW tidak melakukan sholat taraweh pada bulan Ramadan itu sampai akhirnya Ramadan tinggal tersisa 7 hari.
Anggap aja Ramadan 30 hari dikurangi 7. Berarti malam 23 baru Nabi ke masjid. Malam 23. Baru Nabi ke masjid. Mengimami orang banyak. Ternyata Nabi ketika mengimami malam 23 itu Ustadz, itu sampai berapa lama itu? Silakan lanjutkan. Sampai berlalu sepertiga malam yang pertama, terawihnya. Sepertiga malam yang pertama. Lanjut Ustadz, malam berikutnya yaitu malam 24. Silakan Ustadz, tinggal tersisa 6 hari. Silakan. Baik, Nabi nggak ke masjid. Ya, malam yaitu 24. 6 hari sebelum Ramadan tuntas. Setelah berikutnya Ustadz Ramadan kurang 5 hari berarti malam 25. Lanjut Ustadz. Sampai, teruskan. Hingga berlalu sampai tengah malam. Setelah Isya start sampai tengah malam. Bayangkan. Terus kemudian berikutnya Ustadz, lanjutkan. Ya. Lihat para jamaah sekalian, Nabi, saya lanjutkan dikit ya, setelah itu kita skores untuk adzan Isya. Sebentar, ini kita tuntaskan dulu aja, sedikit aja. Kata Abu Dzar radhiyallahu an, wahai Rasulullah, alangkah baiknya engkau menambah lagi, yaitu artinya lamanya sholat ini. Bayangkan, mereka semangat untuk melakukan qiyamul Ramadan. Padahal ini sampai tengah malam loh ini. Lalu kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husibalahu qiyamul lailatin. Silakan Ustaz. Jadi orang yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dia tercatat seperti orang yang melakukan ibadah semalam suntuk. Berarti Ustadz, kalau saya terawih imamnya dapat 8 rakaat, lalu saya tinggal pulang karena saya pengen witir nanti tahajud. Karena saya pengen sholat malam lagi, makanya saya witirnya ndak ikut imam. Berarti saya nggak masuk hadis ini? Nggak masuk. Tuntaskan, Ustadz, masjid saya itu terawihnya 21 rakaat Ustadz, 23. Makanya imam dapat 8 rakaat, saya pulang. Saya sholat witir sendiri di rumah karena saya berkeyakinan 11, bukan 21, 23. Apakah saya masuk kategori yang tadi? Nggak dapat ibadah seperti semalam suntuk beribadah? Ya nggak dapat. Loh, berarti saya harus tuntas imam itu? Iya. Apa salahnya terawih 21 rakaat? Bukankah jumlah sholat malam itu tidak terhingga, tidak dibatasi jumlah rakaat? Bukankah Nabi mengatakan sholat malam itu masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apabila kalian khawatir subuh itu masuk, maka tutuplah witir 1 rakaat, diganjilkan jumlah akhirnya. Berarti lihat kata-katanya Nabi, apabila kalian khawatir subuh itu masuk, berarti tidak terhingga. Makanya yaitu riwayatnya sahih 11. Ada lagi yang 39 rakaat, 36 terawih, witirnya 3. Riwayatnya sahih. Ada yang terawihnya 40 rakaat, witirnya 7. Riwayatnya sahih. Silakan dibuka di buku kitab-kitab para ulama. Sahih. Ya. Masjid Imam Syafi'i berapa rakaat? Yang 40 plus 7. Berapa? 8 plus 3. Iya. Sedangkan di Mekah, di Madinah, Bapak Ibu bisa lihat berapa jumlahnya? Banyak. 10 hari terakhir terutama ya, yang 10 hari terakhir ini maksud saya. 10 hari terakhir itu di Mekah dan di Madinah, setelah Isya start itu terawih 20 rakaat. Biasanya sampai jam 11.
biasanya. Nanti jamaah istirahat, ada yang balik ke hotel ya, ada yang tetap stay di tempat karena di sana itu diperebutkan tempat itu ya. Baik, rebutan soal jutaan manusia ini. Nah, apalagi kalau sudah malam 27 ya. Jadi radius 5 kilometer sebelum masuk Masjidil Haram, bahkan 10 kilo itu sudah ditutup jalan. Nggak bisa masuk sudah, nggak bisa masuk. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, setelah 20 rakaat nanti jam 1 malam ada lagi Qiyamul Lail. Maka yang mengimami Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala, itu pakai qunut witir yang panjang doanya. Berarti total 20 plus 11 31. Ya. Apa yang salah dengan 21, 23? Yang salah itu yang tidak taraweh. Ya, itu yang salah. Terus yang kedua yang salah lagi, yang sholat tarawehnya yaitu terlalu cepat, terburu-buru, tidak tumak nina, tidak khusyuk. Nah itu salah. Sebab tumak nina bagian daripada rukun sholat. Dituntut untuk tumak nina, tenang, tidak tergesa-gesa. Makanya sampai sekarang Indonesia masih menempati rekor yaitu tertinggi seluruh dunia. Taraweh 21 rakaat 7 menit. Ya, 21 rakaat 7 menit ya. Masih menempati di zaman Rasul sampai sekarang belum ada yang kayak begini. Indonesia masih posisi teratas menempati. Ya, kira-kira perlu bangga atau tidak yang kayak begini ini? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nggak boleh. Nih saya tunjukkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an itu melakukan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma untuk mengimami orang-orang pada bulan Ramadan dengan membaca satu rakaatnya 200 ayat. Sampai-sampai para sahabat yang lain mereka bertumpu pada tongkat, ada yang mereka bertumpu pada yaitu dinding, seperti itu. Satu rakaat 200 ayat. Coba itu diterapkan di Imam Syafi'i, insya Allah besok tidak ada jamaahnya. Ayo, iya. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan? Nih teruskan Ustadz, belum kelar itu. Itu kan tadi malam 25. Terus kemudian Ustadz berikutnya. Berarti malam 26, kan 30 dikurangi 4, berarti malam 26. Lanjut. Beliau tidak melakukan Qiyamul Lail. Terus kemudian berarti malam 27 ini. Sekarang malam 27 maka Nabi sampai ketinggalan apa itu? Apa itu al-falah? Yaitu waktu. Jadi sahabat ketika sholat malam 27 itu sampai merasa koyo gak sahur ini, gak sahur. Sudah gak sahur ini kelihatannya, sudah habis gak sahur ini. Iya, panjang. Dan ternyata Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Malam berikutnya dinanti jamaah tambah banyak. Itu sahabat levelnya beda. Mereka semangat kalau masalah urusan ibadah ini, nggak loyo. Makanya Bapak Ibu perhatikan, Nabi pernah bersabda, sabda Nabi ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Nomor hadisnya 3938. Saya bacakan ini baru kita adzan ya. 3938. Begini katanya, an fadhala qala, dari fadhalah ia berkata. Ini dalam kitab Silsilah Hadis Sahih nomor 3938 jilid 2. Kita lihat aqbala rajulun faqala, seorang laki-laki menghadap Nabi. Lalu dia bertanya laki-laki ini, "Ya Rasulullah sallallahu alaika ma aqrabul amali ilal jihad." Wahai Rasulullah, semoga Allah merahmati Anda. Amalan apakah yang mendekati jihad? Amal apa yang pahalanya setara dengan jihad? Qala, Nabi menjawab, aqrabul amali ilallahi azza wajal al jihadu fi sabilillah wala yuqaribuhu syai'un.
Kata Nabi, amalan yang paling dekat kepada Allah Azza wa Jal adalah jihad fisabilillah. Dan tidak ada satupun amalan yang bisa menandingi jihad illa, masih koma belum titik, kecuali, lihat kata Nabi, man kana misla hadza wa asyaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila qaimin la yafturu min qiyamin wala siyamin. Kata Nabi, yang bisa menandingi amalan jihad adalah Nabi mengisyaratkan kepada orang ada dengan jarinya. Satu, orang yang tidak malas. Dua, orang yang tidak lesu alias loyo dalam sholat malam dan ketika puasa. Sholat malamnya ndak loyo, semangat, puasanya tetap semangat. Oh, ini yang namanya orang yang menandingi pahalanya seperti jihad. Lah kita tidak, imam panjang sedikit. Ada aja modelnya itu loh, ya. Ya Allah, ya. Baik, kalau bisa kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Baik, kita dengarkan azan dulu, kumandang azan. Setelah itu kemudian kita lanjutkan sedikit materi kita ya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka para sahabat ini adalah semangat, yaitu ketika sholat malam dan ketika saum. Kita lanjutkan ya. Jadi yang kedua tadi menghidupkan qiyamul lail. Jadi upayakan bersama imam sampai dengan imam itu tuntas. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga, amalan yang ketiga. Amalan yang ketiga adalah yaitu membayar zakat fitri, atau kita sering menyebutnya dengan zakat fitrah. Zakat fitri. Dalilnya adalah disebutkan yaitu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Silakan jilid 2 itu ya. Nomor hadisnya agak ke belakang, nomor 1085, 1085. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratal lis-shaimi minal laghwi war rafas. Silakan. Iya. Baik, sampai di situ. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr. Tujuannya apa? Mensucikan orang yang saum dari perkara sia-sia dan perbuatan keji. Ujung-ujungnya mensucikan dosa. Ya, jadi dari tadi nomor 1 sampai nomor 3 ujung-ujungnya penghapusan dosa, termasuk zakat fitr ini. Baik, adapun teknisnya, fikihnya, berapa besarannya, siapa yang berhak menerima, tidak saya singgung ya, karena nanti semakin melebar. Ini pembicaraan masalah fikih ini ya. Saya hanya menyebutkan amalan-amalannya saja. Yang keempat, yang Nabi ajarkan dari 13 amalan. Yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari ya. Nomornya nomor 6, Bukhari nomor 6 di kitab aslinya. Saya jadikan satu sekalian, yaitu dengan yang nomor 5 sekarang. Jadi nomor 4 memperbanyak sedekah. Yang nomor 5 memperbanyak membaca Al-Qur'an. Baik, kita bacakan dalilnya. Bukhari nomor 6, Sahih Bukhari nomor 6. Jadi 2 penomoran itu kita kasih 1 dalil. Bukhari nomor 6. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Disebutkan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Dan beliau akan tampak lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Sodakonya digencarkan. Iya, sodakonya digencarkan.
Ya, kedermawanannya digencarkan. Sampai-sampai di dalam hadis Bukhari juga dikatakan, diibaratkan seperti angin kencang yang berhembus, gencar sodakonya. Kita juga begitu mestinya, mengikuti Nabi, memberikan buka puasa, mengirimkan yaitu kurma, air mineral, ya, mengirimkan yaitu menu santap sahur untuk mereka yang iktikaf, ya, seperti itu. Terus kita gencarkan. Ya, apalagi kita sudah punya wadah seperti ini, Masjid Imam Syafi'i, maka ya harus kita hidup-hidupkan, ya. Keluarkan harta kita untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup-hidupkan, ya. Memberikan buka puasa, kalau bisa ketika memberikan buka puasa ya menunya yang layak lah, ya. Yang layak itu ya. Jangan sampai, saya pernah kejadian kira-kira sebelum pandemi, 1 tahun, ya 2 tahun yang lalu lah, berarti 2 tahun yang lalu mampir ke salah satu masjid, ternyata dikasih nasi bungkus sama takmirnya. Awalnya dikasih kurma, lalu sholat maghrib, setelah sholat maghrib dikasih nasi bungkus. Begitu nasi bungkus saya buka, astagfirullah, ya, itu yang namanya tahu, itu kena angin ke kanan miring ke kanan tahu. Kena angin ke kiri miring ke kiri, tahu ini. Kenapa berarti itu? Tipis, iya. Terus sambelnya banyak. Ini kan menu penyiksa orang yang kayak begini. Nggak ada orang sholat tarawih kayak begini. Iya. Belum lagi dikasih telur-telurnya, nggak ada kuningnya, complung. Makanya tak cari sama saya. Katanya jamaah sebelah, cari apa Ustadz? Ana cari kuningnya, barangkali jatuh. Coba antum cek punya antum. Iya, yang bagus Masjid Imam Syafi'i, buka puasa pertama nasi kabuli. Ramadan kedua, hari kedua nasi mandi. Yaman. Ramadan ketiga nasi biryani, nasi India. Ramadan keempat bakaran gulai kambing. Ajib. Itu kalau tiap hari Imam Syafi'i seperti ini, insya Allah saya buka di sini terus, insya Allah. Insya Allah. Ini ndak, mesti takjil ketemu OT-OT, la haula. Tiap tahun ketemu OT-OT. OT-OT-nya sampai kalau bisa ngomong, ketemu mana rek? Gitu. Kalau bisa kasih yang layak, kurma juga begitu, kasih kurma yang bagus. Iya, jangan kurma kering, kasih kurma yang bagus, minimal sukari, rutop. Nah itu, keluarkan harta kita, berikan jamaah itu, yang sehingga mereka merasa nyaman. Nah, gitu ya. Kalau bisa Masjid Imam Syafi'i, kalau nggak bisa Ramadan tahun ini, Ramadan berikutnya diberikan jamaah itu yogurt. Ya, kalau di Madinah itu begitu, di Mekah itu. Jadi kurma, ada rutop, ya, ada yogurt, ada roti, ada buah, ada air kapulaga untuk menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Sehingga ketika kita minum meskipun sampai terawih itu enak, hangat di perut. Air kapulaga. Ajib, ada kopi susu, ajib, ya. Imam Syafi'i, bisa ya kira-kira ya? Insya Allah semua buka puasa di ini. Siapa yang nggak senang? Makmur masjidnya, itu, ya. Sodakoh, diperbanyak sodakoh, ya. Baik, lalu kemudian kita lanjutkan yang kelima tadi ya, yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, satu-satunya amal ibadah yang harus ditingkatkan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan bukan hanya Al-Quran, semua kitab samawi turun di bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil, termasuk Al-Quran, kitab penyempurna dari seluruh kitab yang ada, juga turun di bulan Ramadan. Nah itu, oleh karena itu maka perbanyak. Bapak Ibu saya tunjukkan para ulama terdahulu. Salah satunya nih, Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah ketiga. Beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan 30 kali. Berarti sehari sekali hatam. Kita lihat lagi Qatadah
Qatadah seorang tabi'in, beliau menghatamkan Al-Quran sepekan sekali kalau di luar Ramadan, sepekan sekali di luar Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan maka 3 hari sekali khatam. Kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan setiap malam khatam. Qatadah. Beda lagi sama Imam Bukhari yang nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail rahimahullah. Imam Bukhari. Ya, penulis kitab Sahih Bukhari. Beliau ini menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan siang hari, pagi sampai siang sekali hatam. Lalu beliau ketika sholat tarawih menghatamkan Quran setiap 3 hari sekali. Jadi tarawih pertama, tarawih kedua, tarawih ketiga hatam. Berarti sekali tarawih 10 juz. Tarawih kedua 10 juz. Berarti sampai ketiga hatam. Tetapi kalau paginya sampai siang hatam langsung sekali. Ini mereka salaf. Ya. Kita tahun yang lalu berapa kali khotam? Ya, harus punya target, maka perbanyak membaca Al-Quran. Baik, ini yang kelima. Keenam, memberi makan orang yang berbuka puasa, berbuka saum. Ya, orang yang iftar, berbuka saum, kita beri makan. Kenapa? Disebutkan di dalam hadis buka Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1078, 1078. Ya, pada poin 1B ya. 1078 yaitu dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an. Silakan Ustaz baca. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Langsung dibaca yang 1B saja Ustaz. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihim. Yang bawah silakan. Terus. Terus. Maka dia mendapat pahala seperti pahala mereka tanpa mengulangi pahala mereka sedikitpun. baik. Jadi ada 4 di sini Nabi sebutkan. Siapa yang menyiapkan kebutuhannya orang yang jihad, berperang di jalan Allah. 1. Yang kedua, siapa yang memberi bekal orang yang akan berangkat haji. Makanya penting, kalau ada saudara kita tahun ini berangkat haji, maka kita berikan dia bekal. Meskipun itu sederhana, entah itu makanan, entah itu uang saku, kita berikan dia. Atau yang ketiga, yaitu merawat atau menjaga keluarga orang yang berangkat haji. Jadi keluarganya berangkat haji, anak-anaknya kita yang ikut menjaga, memperhatikannya. Seperti itu. Ya, maka ini penting ini. Yang keempat adalah siapa yang memberikan buka saum bagi orang yang sedang saum, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan ibadah tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini memberi makan orang yang berbuka saum, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau ada saudara kita mau berangkat haji, nggak apa-apa. Kita kasih titip apa gitu ya. Berupa makanan ya, seperti itu yang bisa dikonsumsi di sana itu ya, atau uang saku jangan dilihat nilainya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi panjenengan, titip gitu. Tapi kalau panjenengan ngasih uang saku atau mungkin memberikan bekal meskipun sedikit, tolong kita nggak usah titip-titip sama dia. Ini saya kasih uang saku, jangan dilihat nilainya ya, tapi nanti kalau kamu mau balik aku titip kurma 1 kilo, kismis 1 kilo ya. Terus kemudian titip macam-macam, ini enggak benar yang kayak begini ya, nggak usah, yang ikhlas saja. Nah, titip yang bermanfaat, memberi bekal. Yang nggak boleh itu titip, ada lagi yang nggak boleh itu titip foto. Saya pernah kayak begini nih ya, saya pernah. Jadi ada jamaah mengejar saya sampai ke Bandara Juanda. Bandara Juanda mau berangkat, waktu itu bukan haji, umroh ya. Jadi karena kita diberi tugas untuk membimbing, sudah. Lalu kemudian jamaah ini nekat, dia bilang, "Ustadz, tolong Ustadz, saya titip ini foto anak saya Ustadz."
Aduh ndak usah begini, apa ini maksudnya? Anak saya ini Ustadz, saya minta tolong foto ini nanti Pak Ustadz kalau sudah nyampe di Mekah Masjidil Haram tolong dibuang di sana Ustadz biar lancar jodohnya. Anak saya ini umurnya sudah kepala 3, perempuan tapi belum nikah. Ustadz Ustadz minta tolong Ustadz. Nggak usah Bu, yang seperti ini nggak usah. Saya doakan saja mudah-mudahan diberi kemudahan. Setelah Ustadz uang ini loh nggak sampai satu foto itu diselipkan aja itu kan yang nggak berat toh Ustadz. Tetap maksa. Yang namanya tas tenteng itu ada di bawah dimasukin sama fotonya. Wis gini aja loh Bu, tak pek dewi mari, tak nikahi sendiri mari. Waduh ya jangan, saya ndak mau anak saya dipoligami. Baik kalau gitu. Sudah ndak usah kayak begini. Sudah di anu aja. Ustaz dimasuk-masukkan. Sudah, saya begini ya Allah. Ya sudahlah, nggak bisa ini. Orang ini nggak bisa, udah nekat udah. Baik. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Bu ya. Begitu boarding, semua jamaah naik mau berangkat ruang boarding, ada tong sampah tak cari sama saya, ada amplop tadi isinya foto. Langsung tak buat di tong sampah itu. Belum, tak sobek tak buang. Begitu saya pulang umroh, dia telepon saya telepon. Ya, saya telepon. Bu, gimana itu? Gimana putrinya? Itu ya. Alhamdulillah Ustadz, dapat jodoh Ustadz. Saya lupa ngabari Ustadz. Loh iya, dapat orang mana? Dapat orang Sedati Ustadz. Juanda itu wilayah mana Juanda itu? Sedati. Ya. Saya buangnya di mana tadi? Alhamdulillah dapat orang Sedati. Saya gini bilang sama istri saya, itu tadi kalau tak buang di Madinah oleh wong Madinah rumahnya. Nggak ada ini. Ini khurafat semua yang kayak begini nih ya. Baik, jamaah sekalian. Jadi nggak benar ini. Ya saya diundang acaranya, walimanya. Itu ya. Jadi nggak ada yang kayak begini. Doakan saja, minta doa boleh. Kita lanjutkan, nggak usah titip-titip seperti ini. Kita lanjutkan yaitu yang ke-7. Melakukan umroh. Umroh di bulan Ramadan ganjarannya besar. Sebab silakan dibuka. Oh ya kitabnya enggak saya bawa ini. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Hadis nomor enggak saya bawa ya, jilid 3 nomor 1121. Ya. Dari Abu Thalik radhiyallahu an, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fama ya'dilul hajja ma'ak?" Wahai Rasulullah, apa yang setara dengan haji bersamamu? Amal ibadah apa yang ganjarannya setara dengan haji bersamamu? Qala, Nabi menjawab, umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan. Oh, mudah-mudahan kita semua ditakdirkan bisa menunaikan umrah di bulan Ramadan. Kita lanjutkan yang ke-8, mengoptimalkan ibadah pada saat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Oh, seperti itu. Ya, 10 hari terakhir. Dengan apa? Dengan qiyamul lail, qiyamul Ramadan dihidupkan, ya. Sebagaimana Nabi bersabda dalam riwayat Bukhari, Sahih Bukhari nomor 35 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yakum lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang sholat di malam qadar karena iman dan ikhtisab mengharap pahala dari Allah, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, yang diperbanyak adalah doa ketika Lailatul Qadar adalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lanjut nomor 9, jauhi ucapan dusta. Jauhi ucapan dusta, ucapan sumpah palsu, menghibah, membicarakan aib orang, namimah dan seterusnya. Jaga lisan. Intinya itu, jaga lisan. Sebab memang puasanya, somnya tidak batal, tetapi pahalanya yaitu tidak ia dapatkan. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 1079. Buka 1079. Ya, silakan Ustaz dibaca dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Silakan. barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya di mana
Stop. Siapa yang tidak bisa meninggalkan, yaitu ucapan dusta dan qaul zur. Apa qaul zur itu? Kata Imam At-Tibbi rahimahullah, zur itu adalah kata-kata bohong, kata-kata mengandung kekufuran, saksi palsu, fitnah, ghibah, menuduh, mencela, melaknat dan lain sebagainya. Itu namanya zur. Ini nggak boleh. Sehingga orang yang melakukan ini, katanya Nabi tadi, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya, alias Allah nggak butuh, dia mau puasa nggak puasa Allah nggak butuh, nggak dapat apa-apa, capek-capek udah puasa, saum ternyata nggak dapat pahala. Baik, terus kita lanjutkan, bahkan tambahkan lagi Ustadz, tolong ditambahkan dalilnya 1082, 1082, Sahih Targhib, silakan, ayo. Ya. Isinya puasa itu bukan yaitu tidak makan dan tidak minum, bukan. Tapi inti som itu apa? Silakan. Nah, ucapan kotor dan perbuatan sia-sia itu ya. Sekarang kita lanjutkan 10 iktikaf. 10 melakukan iktikaf. Rasulullah SAW iktikaf pada 10 hari terakhir. Bahkan menjelang ajalnya Nabi iktikaf 20 hari. Jadi usia beliau bertambah tua, ibadahnya semakin meningkat. Iktikafnya 20 hari menjelang usia tuanya, bukan hanya 10 hari. Bayangkan, ya. Ini disebutkan yaitu di dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab iktikaf. Baik. Bisa dibuka Ustadz Sahih Muslimnya, nomornya 1140. 1140, 1140 dan 1141. Dua-duanya dari Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Silakan. 1140. 1140. Ya. Cepat dikit Ustaz. Ini belum makan malam semua ini. Iya. Ini nunggu antum semua ini. Ya, silakan. Hati-hati sobek. Silakan 1140. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iya. mengenai Ramadan. Sabdanya, janganlah kamu puasa sebelum melihat bulan. Itu nomor berapa Ustaz? Iya. 1140. Ya, 1140. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Aisyah Ustaz. 1140. Iya. 1140 dan 1141. Dua-duanya dari Aisyah radhiyallahu anha. Silakan dibaca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada setiap 10 hari yang akhir Terus. Ramadan. Terus. 1141-nya? Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktikaf pada tiap-tiap 10 yang akhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Terus. Kemudian Para istri beliau meneruskan apa yang Nabi lakukan. Juga iktikaf. Berarti wanita iktikaf boleh? Boleh. Ya, asalkan memenuhi syarat. Syaratnya kalau bisa masjidnya yaitu dibuat beda, yaitu antara tempat wanita, ikhwan dan akhwat. Kamar mandinya juga begitu, berbeda. Tempatnya tertutup, ya. Sehingga keluar masuknya akhwat itu tidak terlihat oleh laki-laki karena dia harus istirahat di tempat itu karena menginap. Boleh nggak itikaf cuma 2-3 jam? Cuman qiyamul lail, ikut qiyamul lail, setelah sahur, setelah sholat subuh dia pulang karena dia harus kerja, melakukan aktivitas. Apakah boleh? Boleh. Ulama mengatakan boleh. Ada fatwanya itu, boleh. Sekalipun 2-3 jam di masjid. Dan tidak harus malam hari itikaf, boleh siang hari. Sah, nggak apa-apa. Kita lanjutkan nomor 11, perbanyak doa. Terutama kalau di bulan Ramadan doa-doa mustajab itu, saya tunjukkan ya dari beberapa ya. Yang pertama kalau bulan Ramadan doa-doa mustajab itu adalah ketika sahur. Ketika waktu sahur itu doa mustajab. Mana dalilnya? Ali Imran surat nomor 3 ayatnya ayat 17. Allah berfirman Ali Imran ayatnya 17.
Allah berfirman, yaitu as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yang artinya orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Disebut waktu sahur ini mustajab, istighfar. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu kalau mau mendekati fajar, beliau tanya sama muridnya, yaitu Nafi rahimahullah. Ya Nafi, wahai Nafi, apakah waktu sahur sudah masuk mendekati fajar ini ya? Maka Nafi ketika mengatakan iya, maka Ibnu Umar minta ampun istighfar 70 kali di waktu sahur. Minta ampun kepada Allah karena mustajab. Terus kapan lagi? Menjelang berbuka, itu mustajab. Jadi doanya orang yang berpuasa melakukan som menjelang berbuka, last minute sebelum matahari terbenam, sebelum maghrib, itu mustajab. Saya kalau lihat di Mekah, di Madinah ya, jutaan manusia kan, mereka kalau mendekati maghrib 10 menit, 5 menit, 10 menit sebelum itu satu masjid itu nggak ada yang bersuara, semuanya hening. Yang kita dengarkan itu cuman isakan tangis. Jadi mereka berdoa, betul-betul waktu dimanfaatkan sama mereka. Beda dengan di negeri kita, kalau saya lihat last minute mendekati maghrib, mereka bukan berdoa tetapi melakukan apa itu istilahnya, kata orang Sunda, ngabuburit. Ngabuburit yaitu mempersiapkan menu santap buka puasa, yang ribut kolak lah, yang ribut inilah, yang ribut ini. La haula wala. Berdoa, minta sama Allah, ini detik-detik ini mustajab ini. Di mana itu dalilnya? Dalilnya adalah riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi. Tuh kitabnya ada di sana warna kuning itu. Nanti bisa dicek, nanti aja dibaca. Jilidnya jilid 3. Jilidnya jilid 3. Nomornya mudah diingat nomornya. Jilid 2 apa jilid 3 ya? Nanti bisa dilihat. Nomor 2526, 2526. Di situ nanti disebutkan 3 orang yang doanya tidak tertolak, bahkan doanya 3 orang ini langsung diangkat, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah untuk menerima doanya 3 orang ini. 1, doanya pemimpin yang adil. 2, doanya musafir. 3, doanya orang yang saum menjelang berbuka. Itu pintu langit dibuka semua untuk Allah terima doa-doanya. Masya Allah. Itu nanti di situ. Ya. Dibaca, ada kok kitabnya Tirmidzi. Kita lanjutkan. Jadi itu doa. Kenapa kok memperbanyak doa? Silakan Ustadz dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1002 Ustadz. 1002, 1002. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala utaqa'u fi kulli yaumin wa lailatin, yakni fi Ramadan, wa inna li kulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watan mustajabatan." Silakan baca artinya. Iya. Isinya, sabdanya, siapa orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka itu? Setiap apa Ustadz? Baik, setiap hari, siang maupun malam ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Teruskan lanjut. Nah, setiap hari di bulan Ramadan punya doa mustajab. Makanya perbanyak doa amalannya. 12, tinggal 1 lagi terakhir. Mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Jadi kalau saum, Nabi itu kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka disegerakan. Saya mau tanya, panjenengan kalau sahur pukul berapa? Ada yang sahur itu habis tarawih sahur. Ada, supaya nanti malam gak bangun lagi. Ya, ini salah. Kalau bisa akhirkan sahur itu. Berapa ini jaraknya? Kita bisa lihat dalam hadis. Nanti bisa dicek ya. Sahih Muslim nomor 1061 atau Sahih Muslim nomor
Dalam cetakan terjemahan 1061 atau cetakan aslinya 1097, nomor aslinya itu ya. Nomor 1061 yang cetakan terjemahan. Itu kata Zaid bin Sabit ketika ditanya oleh Anas bin Malik, berapa jarak antara sahurnya Nabi dengan adzan subuh? Katanya Zaid bin Sabit, antara sahur Nabi dengan adzan subuh seperti orang membaca 50 ayat Quran. Di zaman Nabi nggak ada jam, ukurannya pakai ayat. Maka kalau kita baca ayat Quran 50 ayat, kita pakai Al-Baqarah misalnya yang agak panjang, itu kalau dibaca tartil butuh waktu 20 menit. 50 ayat 20 menit. Berarti kalau subuh pukul 4:15, maka sahur yang tepat ya kurang lebih 4 kurang 10 lah. Atau 4 kurang 5 misalnya. Silakan. Loh Ustadz, istri saya itu pukul 2:30 sudah bangun ya Ustadz. Kan menyiapkan menu santap sahur. Silakan disiapkan. Lah terus dilihatin aja setelah itu. Dilihatin aja. Menunggu momen waktu yang tepat, yang afdal. Itu ya. Yang tepat. Loh berarti Islam tidak mengenal imsak. Imsak tidak ada di dalam Islam. Imsak ini adalah bentuk kehati-hatian yang berlebihan. Padahal ketika kita mendengar imsak, sebagian itu misalnya kita dengan assalatu wassalamu alaik, ini maka boleh makan, boleh minum, ya seperti itu. Lumayan 10 menit kan imsak itu, 10 menit. Makan, minum plus jima kalau cukup. Ini nggak apa-apa, manfaatkan, ya seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka disegerakan. Namanya saja takjil, pakai ain, segerakan. Beda kalau pakai hamzah. Takjil itu diakhirkan. Orang Syiah mereka kalau berbuka menunggu bintang terbit. Bintang sudah muncul baru berbuka. Kita Ahlus Sunnah nggak boleh meniru mereka. Begitu, saya mau tanya kepada panjenengan. Saya mau tanya, panjenengan ini berbuka ketika matahari terbenam atau adzan maghrib? Jujur. Adzan maghrib atau matahari terbenam? Syariat puasa ini, syariat som ini ada kaitannya sama adzan maghrib atau matahari terbenam? Adzan maghrib itu sebagai pertanda masuknya waktu sholat maghrib, nggak ada kaitannya sama buka som. Orang som itu fajar sodik sampai matahari terbenam. Selama ini kita menunggu apa? Adzan maghrib. Satu-satunya adzan yang dinanti oleh se-Indonesia cuma adzan maghrib. Betul tidak? Dinanti ditunggu-tunggu. Ya, berarti kalau gitu gimana yang betul? Ya karena kita ini tidak berada di pinggir laut, kita tidak berada di puncak gunung, sehingga kita tidak tahu mana sunset, mana sunrise, kan begitu ya? Kita berada di daratan yang banyak gedung-gedung bertingkat, sehingga kita tidak tahu kapan terbenamnya matahari. Ya sudah, kita boleh mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh ulil amri, jadwal waktu sholat wilayah Mojokerto dan sekitarnya. Udah itu aja, nggak apa-apa. Tapi hukum asal adalah yaitu matahari terbenam. Itu harus difahami betul. Baik, kita lanjutkan. Nah, mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib nomor 1074. Tinggal satu lagi kita akhiri, nomor 13. 1074. 1074. Nabi bersabda, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fitriha an-nujum. Silakan baca Ustaz. Dan darinya ini maksudnya Sahal bin Sa'ad. Itu kalau dibaca yang nomor 1073 itu ketemu nama orangnya, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Ayo lanjutkan aja, apa isi sabdanya? Umatku senantiasa mengikuti sunnahku selama dia tidak menunda iftar, dia tidak menunda berbuka sampai munculnya bintang-bintang. Jangan, ini Syiah yang kayak begini ini ya. Terakhir penutup 13. Nah ini, tetap semangat di bulan Ramadan, tidak boleh lesu, tidak boleh loyo, tetap semangat. Bapak Ibu mohon maaf ini, mohon maaf. Rasulullah seumur hidup puasa Ramadan 9 kali. 9 kali. Tinggal dikurangi saja. Nabi wafat usia 63, kurangi 9, berarti 54. Saat Nabi usia 54,
saat itulah syariat som Ramadan ditetapkan. Makanya seumur hidup 9 kali Nabi puasa. Dan perlu Bapak Ibu ketahui dari 9 kali puasa, 9 tahun berarti ya, 9 kali berarti 9 tahun. Itu yang 6 kali, yang 6 tahun, 6 kali ini, 6 Ramadan, semuanya perang. Perang Badar, Ramadan. Lalu kemudian menghancurkan berhala-berhala milik orang Arab, Ramadan. Menghancurkan Masjid Dirar, Ramadan. Menikahi Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Ramadan. Bahkan ibu-ibu mohon maaf, banyak loh kalau kita mau bicara sejarah kemenangan kaum muslimin semuanya terjadi di bulan Ramadan. Pengen tahu buktinya? Singkat aja ya. Di antaranya Ramadan 2 Hijriah, Rasul masih hidup berarti. Rasul masih hidup. Ramadan 2 Hijriah, kemenangan kaum muslimin di perang Badar Al-Kubra. Ramadan 8 Hijriah, kemenangan kaum muslimin saat Fathul Mekah, menguasai kota Mekah. Ramadan 15 Hijriah, Nabi sudah wafat. Nabi wafat 11 Hijriah, ini 15 Hijriah. Kemenangan Baitul Maqdis Palestina di bawah komando sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dikuasai Palestina. Terus Ramadan 20 Hijriah, kemenangan Mesir di bawah komando sahabat Amru bin Al-As. Ramadan 63 Hijriah, Muhammad bin Al-Qasim memenangkan peperangan terhadap tentara India di Sungai Sindi. Ramadan 91 Hijriah, pembebasan Andalus Eropa di bawah komando Tariq bin Malik Al-Bariri. Ramadan 93 Hijriah, menyelesaikan pembebasan Andalus, Sevilla dan Toledo di bawah komando Musa, sahabat Musa bin Nusair. Ramadan 212 Hijriah, kemenangan Sisilia di bawah komando Ziyad bin Aghlab. Ramadan 223 Hijriah, kemenangan Bizantium di bawah Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Ramadan 658 Hijriah, kemenangan atas Ain Jalut di bawah komando Mudzaffir Saifuddin serta menghentikan serangan Mongol. Terakhir Ramadan, yaitu beberapa banyak ini ya, banyak sekali ini sejarah mencatat. Semuanya bulan Ramadan, semuanya bulan Ramadan. Intinya apa? Ustadz ngomong begini intinya apa? Maksud saya adalah Ramadan di zaman mereka, Rasul, sahabat, tabi'ut tabi'in, salafus soleh, Ramadan jihad, semangat, tidak loyo, tidak lesu. Itu mereka. Bukan kayak orang sekarang, Ramadannya dipakai tidur-tiduran, terus pakai dalil tidurnya orang puasa ibadah. Ini dalil dari mana? Semangat. Mestinya etos kerja kita, semangat kerja kita 2 kali lipat di bulan Ramadan. Ini enggak, baru pagi jam 9 jalannya miring-miring, ditanya, kenapa mas? Puasa Ustadz, ya Allah. Kalau Ramadan tidur itu, ada enggak orang itu ketika Ramadan sahur, tidur, bangunnya asar? Itu tiap hari begitu. Ada yang kayak begini ada. Nanti asar siap-siap berbuka, habis berbuka terawih, habis terawih begadang, jagongan, warkop, sampai tengah malam sahur, habis sahur tidur dulu, sampai bangun asar. Yang kayak begini kan Ramadan di zaman Nabi? Tidak. Semangat di zaman Nabi. Ayo saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk lebih semangat dan yaitu mengoptimalkan ibadah Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang lalu. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Tuntas materi ini. Nanti saya akan kirimkan materi ini melalui bentuk PDF ke Abu Umar Hafizahullah Ta'ala, tolong diminta ke beliau ya, nanti materi ini saya akan kirimkan melalui bentuk PDF lengkap dengan dalilnya ya. Jadi nanti bisa diminta, atau sekarang sebentar lagi akan saya kirimkan, insya Allah sudah ada ini ya. Ada yang mau bertanya? Ya, satu aja. Nah, amalan apakah yang bisa membatalkan dari 13 amalan tersebut? Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya bagus ini. Yang ditanyakan oleh beliau ini, barakallahu fik. Yang ditanyakan oleh beliau ini adalah yaitu mubtilatul a'mal.
yaitu penghapus amalan-amalan. Ini ada kitabnya sebenarnya. Ya, ada kitabnya Mubtilatul A'mal, ditulis oleh muridnya Syekh Albani rahimahullah, Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala. Jadi kalau panjenengan tanya dari 13 amalan tadi, ada enggak amalan yang bisa melunturkan semua amalan itu? Ada. Nomor 1 syirik. Syirik itu penghapus amalan. Semua amal soleh yang kita lakukan mulai nol, ya mulai kita melakukan ibadah sampai di usia berapa kita habis itu. Dalilnya di mana? Banyak. Dalilnya di antaranya Quran surat Az-Zumar ayat 65. Ya, banyak sekali. Syirik penghapus amalan. Maka jangan sampai di bulan Ramadan kita melakukan kesirikan. Oh, itu. Terus apa lagi penghapus amal? Ada, yaitu bid'ah. Ya, bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bahkan bid'ah ini kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah yang kami tidak pernah melakukannya, amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Itu banyak sekali beberapa. Maka ayo kita jaga, yaitu jangan sampai Ramadan kita sia-sia dengan melakukan perbuatan-perbuatan penghapus amal. Wallahu a'lam wa bissawab. Ya, demikian Bapak Ibu, karena waktunya sudah malam, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi jika Allah pertemukan kita di bulan Juni. Karena di bulan Mei kita libur tentunya karena mendekati Idul Fitri, ya. Dan insya Allah di bulan Juni kita akan lanjutkan topik awal kita, yaitu 200 fatwa emas Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang pendek-pendek, ya. Dan itu sempat terpotong waktu itu. Baik, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.